Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, segenap kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan segenap kaum muslimin di mana saja berada, lewat kesempatan ini mari sejenak kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kalian bertakwa, hendaklah untuk memperhatikan ma qaddamat lighad, apa saja persiapan untuk menjalani daripada kehidupan kita akhirat nantinya. Maka apa yang harus kita lakukan? Wattaqullah. Yang pertama pesan Allah adanya untuk mencapai diri kita untuk tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah mengetahui atas perkara apa saja yang telah kita lakukan di dunia ini, sehingga nanti di akhirat nantinya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahya bin Mu'az Az-Za'ri, bahwasanya beliau memberikan gambaran kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat kelak. Adapun beberapa seseorang yang akan mencapai dan menuai daripada kebahagiaan akhirat nantinya, yang pertama adalah tuba liman tarakat dunya qabla yatarakuhu. Alangkah keberuntungan yang luar biasa akan diraih dan diperoleh bagi siapa yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kemudian yang kedua adalah wabana qabrahu qabla ayyadkhalahu, membangun suatu kubur bagi diri kita untuk sebelum kita memasukinya. Mari kita bersama-sama memperkaya diri dengan amal ibadah kita. Setiap perbuatan kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, yang pentingnya adalah bernilai positif. Jangan lupa dengan perkaranya yang awalnya adalah setiap kita melakukan segala sesuatu harus kita menanamkan suatu niat dan i'tikad karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Jikalau kita berniat karena Allah, maka semuanya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Namun sebaliknya, kalau kita berniat selain daripada Allah, maka belum tentu apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan akan kita tuai nantinya di akhirat kelak.
Maka yang daripada yang ketiga dan yang terakhir untuk kita persiapkan untuk meraih suatu kebahagiaan di akhirat, yakni adalah yarda rabbahu ayyalqahu, yakni memberikan suatu redha, ikhlas dalam segala apapun karunia Allah di dunia ini, mengikhlaskan keadaan kita, mengikhlaskan apa yang Allah karuniakan, kurang dan lebihnya kita terima, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan atas segala apa-apa yang dikaruniakan kepada kita sebagai hamba-Nya. Sehingga dengan cara yang ketiga ini kita harus ridho, ikhlas menerima keadaan tanpa berputus asa, tanpa berkeluh kesah. Apapun yang Allah karuniakan kita ikhlaskan, sehingga tidak ada tuntunan. Kita harus bersifat zuhud dan bersifat qanaah, sehingga dengan bersifat qanaah, dengan menerima apapun keputusan Allah, kita tidak akan berputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menerima segala keadaan yang Allah telah karuniakan kita di dalam kehidupan yang fana ini, maka niscaya pasti nanti di akhirat kelak Allah akan memberikan suatu keridhaan apa yang Allah janjikan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sehingga kita memotivasi diri kita supaya kita mendapatkan jiwa-jiwa menjadi jiwa kita yang sebagai jiwa yang tenang, sehingga hanya jiwa yang tenang yang fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suatu ketenangan ini bisa mewujudkan kita, sehingga mewujudkan kita kepada panggilan Allah. Yadkhuli ibadi, akan memasukkan kita ke dalam hamba-Nya, golongan hamba-Nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, baru Allah akan memberikan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Seketika apa? Landasannya adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dari apa materi yang kita angkat pada saatnya ini, sehingga nanti setelah kita meninggalkan perkara dunia ini, kita akan menuai dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Yang pertama harus kita ingat, harus kita meninggalkan dunia ini sebelum dunia meninggalkan kita, yakni dengan berimpak, bersedekah dari harta yang kita miliki. Jangan hanya disimpan saja di dalam peti atau di dalam laci, tapi belanjakan melalui madrasah, masjid-masjid, ataupun bangunan-bangunan yang bersifat manfaatnya untuk umum. Kemudian yang kedua, wanal qabru qabla ayyadkhuluhu, yaitu membangun kubur sebelum kita memasukinya, yakni dengan memperkaya diri dengan amal ibadah yang sesuai dengan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga adalah yardallah, untuk ridho atas apapun pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah nanti seketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipanggil dan dimasukkan kepada golongan hamba-hambanya yang diridhoi, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.